Jam 1 pagi asisten suamiku menelpon. Dia berkata, "Suamimu sedang di sini. Malam ini tidur denganku. Jangan ganggu bodoh." Ku jawab, "Ambillah." Tapi 3 jam kemudian mereka datang dengan wajah pucat. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 1.03 dini hari. Rumahku begitu sunyi. Hanya suara detak jam dan gemerisik hujan yang jatuh di atap seng. Udara dingin menusuk tulang. Tapi entah kenapa mataku tetap terbuka. Ada sesuatu di dadaku yang terasa berat sejak sore tadi. Seperti firasat yang menolak pergi. Ponsel di meja bergetar pelan. Aku menatap layar dengan mata setengah sayu. Tapi nama yang muncul langsung membuatku duduk tegak. Dira. Asisten suamiku. Butuh beberapa detik sebelum aku berani menyentuh tombol hijau. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar dari luar. Aku menekan accept call, menempelkan ponsel ke telinga, dan bersiap untuk apapun. "Halo?" Suaraku nyaris berbisik. Dari seberang, tawa perempuan itu terdengar. Renyah, tapi tajam, seperti pisau yang digesek di kaca. "Suamimu sedang di sini," katanya datar. "Malam ini dia tidur denganku. Jangan ganggu, bodoh." Aku terdiam. Hening menggantung di antara kami. Suara hujan di luar terdengar seperti tepukan di dada sendiri. Sesuatu dalam diriku runtuh. Tapi anehnya aku tidak menangis. Tidak marah. Tidak juga menjerit. Aku justru tersenyum kecil. Entah bagaimana, senyum itu muncul begitu saja. "Ambillah," jawabku pelan. "Semoga kau tahu apa yang kau genggam." Klik. Ku telepon ditutup. Dan ruang tamu kembali sunyi. Tapi kali ini sunyinya terasa lain. Lebih tajam, lebih penuh arti. Aku memejamkan mata. Tubuhku bergetar. Tapi bukan karena dingin. Bukan pula karena sedih. Aku merasa sesuatu bergeser di dalam diriku. Seperti pintu lama yang akhirnya terbuka. Rasa sakit itu berubah menjadi kesadaran. Selama ini aku hanya berdiam, membiarkan Rafli, suamiku, memainkan perannya. Ia selalu sibuk, jarang di rumah, sering marah tanpa alasan. Aku menutup mata atas banyak hal. Pesan yang tak pernah dijawab, aroma parfum perempuan di jasnya, nada dingin di setiap panggilan telepon. Tapi malam ini, setelah mendengar sendiri pengakuan itu, aku merasa tenang. Tenang, tapi tajam. Aku berdiri, berjalan ke dapur, menuang segelas air putih. Tanganku gemetar sedikit saat memegang gelas, tapi airnya kuteguk perlahan. Aku tidak ingin menangis. Aku ingin mengingat perasaan ini. Dingin, jernih, dan nyata. 3 jam berlalu. Aku sudah duduk di sofa, masih mengenakan piyama, mencoba menulis sesuatu di buku harian yang sudah lama kusimpan di laci. Tinta penaku menari pelan di atas kertas. Malam ini aku kehilangan suamiku. Tapi mungkin aku justru menemukan diriku sendiri. Belum sempat aku menutup buku itu, suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu sorot menerobos jendela, lalu mati. Aku menegakkan tubuh, mendengar langkah kaki di teras. Ketukan keras terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu tanpa tergesa. Dan di sana, di bawah sisa hujan dan cahaya lampu jalan, berdiri Rafli dan Dira. Keduanya basah kuyup, wajah pucat, mata membulat seperti orang ketakutan setengah mati. Kau di sini." Rafli terengah, suaranya bergetar. "Tentu," jawabku tenang. "Harusnya aku di mana?" Dira berdiri di belakangnya, menggenggam lengan Rafli dengan tangan gemetar. Wajahnya nyaris seputih dinding. Matanya tak berani menatapku. Aku menyandarkan tubuh di kusen pintu, menatap mereka berdua tanpa sepatah kata. Hujan turun lagi, rintiknya jatuh di antara kami seperti tirai yang memisahkan 2 dunia. "Ada apa? Bukankah tadi kau bilang suamiku bersamamu?" tanyaku, senyumku nyaris tidak terlihat. Rafli menelan ludah. Napasnya berat. Kita hampir celaka," katanya terbata. "Mobil kita nyaris terbalik di tikungan."
Aku tak tahu kenapa remnya mendadak blong. Aku hanya mengangguk. Syukurlah kalian selamat. Ia menatapku lama, mencari sesuatu di wajahku. Marah, panik, mungkin juga iba. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan. Masuklah, kataku datar. Kalian pasti kedinginan. Mereka masuk, basah, gemetar. Dira duduk di ujung sofa, tangan masih menutupi mulut. Rafli menatap sekeliling, seperti mencari sesuatu. Tadi, ada yang aneh, gumamnya. Setelah mobil hampir terguling, aku merasa seperti ada yang duduk di kursi belakang. Tapi waktu kulihat lewat kaca spion, tidak ada siapa-siapa. Aku menatapnya, menahan senyum. Mungkin rasa bersalah, Rafli. Itu kadang lebih berat daripada penumpang manapun. Ia terdiam. Dira menunduk, air mata jatuh satu-satu di tangannya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidak merasa menjadi korban. Aku hanya duduk di seberang mereka, mendengarkan mereka bercerita tentang ketakutan, kecelakaan, dan hal-hal yang tak masuk akal. Aku tak perlu mengatakan apapun. Cukup menatap mereka, dan membiarkan diamku berbicara. Ketika subuh tiba, aku berdiri. Pergilah. Istirahatlah di rumahmu masing-masing. Kita akan bicara nanti, kataku tenang. Rafli mencoba menatapku, tapi gagal. Kau tidak marah. Aku hanya kecewa, jawabku. Dan kecewa, Rafli, jauh lebih sunyi daripada marah. Mereka keluar tanpa suara. Aku menutup pintu perlahan, mengunci dari dalam. Di luar, langit mulai memudar, dan cahaya keemasan pertama menyentuh jendela. Aku berjalan ke kamar, menatap pantulan diriku di cermin. Malam ini bukan akhir. Ini baru awal. Ambillah, bisikku pelan pada bayangan di cermin. Tapi jangan kaget, kalau nanti kau ingin mengembalikannya. Pagi setelah malam itu terasa asing. Udara yang biasanya penuh aroma kopi kini hanya menyisakan dingin dan keheningan. Langit di luar jendela berwarna abu-abu, seakan ikut menyembunyikan sesuatu. Aku duduk di meja makan sendirian. 2 cangkir tergeletak di atas meja. 1 untukku, 1 lagi tetap kosong, seperti biasa. Suamiku, Rafli, belum pulang sejak keluar subuh tadi bersama Dira. Aku tidak tahu kemana mereka pergi setelah itu, dan aku juga tidak bertanya. Dulu aku akan panik, mencoba menghubunginya berkali-kali, menunggu kabar. Tapi kali ini tidak. Kali ini aku hanya diam, karena diam kadang jauh lebih keras daripada teriakan. Aku memandangi cangkir kosong di depanku, lalu teringat sesuatu. Retakan itu tidak terjadi semalam. Tidak. Retakan itu sudah ada sejak lama. Halus, kecil, tapi pasti, seperti retak pada kaca yang pelan-pelan membesar. Aku hanya pura-pura tak melihatnya. Dulu, Rafli adalah laki-laki yang penuh janji. Aku mengenalnya saat kuliah semester akhir. Ia datang seperti cahaya di antara masa-masa sulitku. Perhatian, lembut, dan selalu membuatku merasa istimewa. Kami menikah 2 tahun kemudian, dan aku pikir, aku sudah menemukan rumahku. Tapi aku lupa bahwa kadang, rumah bisa runtuh bukan karena badai, melainkan karena rayap kecil yang bekerja diam-diam di dalam kayunya. Awalnya, semuanya terasa baik-baik saja. Rafli sibuk dengan bisnisnya. Aku sibuk menata rumah, mencoba menjadi istri yang baik. Tapi perlahan, ia berubah. Nada bicaranya menjadi kasar. Tatapannya mulai dingin. Ia sering mengkritik hal-hal kecil. Masakanku kurang asin, bajunya belum disetrika, atau rumah kurang rapi. Kamu itu nggak bisa dibilangin, ya? Katanya suatu malam, hanya karena aku lupa menyiapkan dasinya. Aku capek kerja, tapi kamu di rumah malah leha-leha. Leha-leha. Kata itu menempel di kepalaku lama sekali. Padahal aku tahu, setiap pagi aku bangun sebelum matahari, memasak, mencuci, menyapu, memastikan segalanya rapi. Tapi semua itu seolah tak pernah cukup untuknya. Dan kemudian, datanglah Dira, asistennya. Perempuan muda, cekatan, berpenampilan rapi, dan tahu bagaimana bicara dengan manis di depan orang. Aku tidak pernah keberatan ketika Rafli mempekerjakannya. Aku percaya padanya, pada saat itu. Tapi lambat laun, aku mulai menyadari perubahan kecil.
Telepon dari Dira makin sering. Rafli mulai pulang lebih malam, bahkan di akhir pekan. Setiap kali aku tanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan, sayang. Dira bantu aku rapat klien. Aku ingin percaya. Aku mencoba. Tapi naluri perempuan jarang salah. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, aku menemukan selembar struk dari restoran di kantong jas Rafli. 2 menu. 1 botol wine. Tanggalnya sama dengan malam aku menunggu makan malam sendirian. Aku tidak marah waktu itu. Aku hanya diam, menatap kertas itu lama sekali sampai tinta di ujungnya terasa kabur oleh air mataku. Tapi bahkan setelah itu, aku tidak menghadapinya. Aku masih mencintainya, dan aku takut kehilangan. Aku pikir, dengan kesabaran, aku bisa memperbaiki semuanya. Aku salah. Karena cinta yang terlalu sabar, kadang justru menjadi tali yang mencekik pelan dari dalam. Hari demi hari berlalu, dan retakan itu makin lebar. Rafli semakin jarang menyentuhku, semakin jarang bicara. Ia mulai tidur di kamar kerja, beralasan terlalu lelah untuk berbicara. Kadang aku berdiri di depan pintu kamarnya, mendengarkan dari balik kayu. Di dalam sana, aku bisa mendengar suaranya berbisik pelan, kadang dengan nada lembut yang tak pernah lagi ia gunakan padaku. Dira, jangan lupa kirim laporan itu besok. Iya, aku juga kangen. Aku menahan napas setiap kali mendengarnya. Tapi aku tetap tidak marah. Aku hanya menarik selimut dan berpura-pura tidur. Malam demi malam aku belajar sesuatu. Bahwa kesetiaan tanpa penghargaan hanyalah bentuk penyiksaan yang halus. Sampai akhirnya, beberapa bulan sebelum malam telepon itu, aku mulai menulis. Buku harian yang dulu hanya berisi rencana masakan dan pengeluaran rumah tangga kini berubah jadi saksi diam dari hidupku yang perlahan hancur. Aku menulis semuanya, perasaan, kekecewaan, bahkan hal-hal kecil yang aku tak berani ucapkan. Aku menulis bukan untuk membalas, tapi untuk mengingat siapa diriku sebelum semua ini terjadi. Dan mungkin, Tuhan membaca tulisanku, lalu mengatur segalanya agar aku bisa melihat kenyataan dengan mata terbuka. Ponselku bergetar lagi pagi itu. Nama di layar, Mama. Aku mengangkatnya, mencoba terdengar biasa. Kamu baik-baik aja, Nak? Baik, Ma. Jawabku pendek. Suamimu pergi urusan kerja. Mama terdiam. Ia selalu tahu sesuatu sedang tidak beres, tapi tak pernah memaksa. Kalau kamu lelah, pulanglah dulu ke rumah. Rumah ini selalu terbuka. Aku ingin berkata ya, tapi bibirku tak sanggup. Aku bukan hanya lelah. Aku kosong. Sore harinya, Rafli pulang. Tanpa banyak bicara, ia menaruh kunci di meja dan langsung naik ke kamar. Aku menatapnya sekilas. Tatapan yang dulu membuatku hangat, kini hanya meninggalkan dingin. Wajahnya pucat, matanya sayu. Sejak kejadian semalam, ia seperti orang lain. Aku mencoba bicara. Mas, apa yang terjadi semalam? Ia berhenti di tangga, tapi tak menatapku. Nggak usah tanya. Aku capek. Nada suaranya datar, tapi aku bisa melihat sedikit gemetar di tangannya. Aku tahu ia berbohong. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kecelakaan. Malamnya, aku melihatnya duduk di teras sendirian, menatap kosong ke langit. Ia tidak sadar aku memperhatikan dari balik jendela. Tiba-tiba ia berdiri, menoleh ke arah taman, lalu langkahnya mundur pelan-pelan seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Aku menutup tirai dengan cepat, jantungku berdegup. Ada sesuatu di antara kami malam itu, bukan cinta, bukan kebencian, tapi ketakutan. Dan disitulah aku sadar. Kadang, karma tidak datang dengan teriakan. Ia datang dalam bisikan lembut yang memantul di dalam kepala mereka yang pernah menyakiti. Dan aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya perlu menunggu. Pagi itu aku masih bisa merasakan hawa dingin dari malam sebelumnya menempel di kulit. Ada yang berubah di udara rumah kami, sunyi yang tak biasa, seperti jeda sebelum badai datang lagi. Aku menyeduh teh, menatap uapnya naik perlahan. Pikiranku kembali ke 3 jam yang menegangkan setelah telepon itu. Malam itu seharusnya berakhir dengan keheningan, tapi tidak.
Semuanya bermula dari panggilan Dira dan jawabanku yang singkat. Ambillah. Setelah itu aku menutup ponsel, menatap kosong ke jendela, lalu duduk di ruang tamu sampai mata mulai berat. Namun entah kenapa, saat jarum jam bergerak ke arah pukul 4, aku seperti mendengar sesuatu di luar rumah. Bunyi mobil yang berhenti mendadak, diikuti ketukan terburu-buru di pintu depan. Dan di sanalah mereka berdiri, Rafli dan Dira, basah oleh hujan. Wajah mereka putih pasi seperti kehilangan darah. Aku bisa membaca ketakutan di mata mereka. Bukan takut padaku, tapi pada sesuatu yang baru saja terjadi. Kami hampir celaka. Rafli tersendat. Rem mobil tiba-tiba blong di tikungan. Kami menabrak pagar pembatas. Untungnya cuma lecet sedikit. Aku tidak langsung menjawab. Hanya mempersilakan mereka masuk. Dira menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya kotor oleh tanah. Entah dari mana. Rafli duduk tanpa bicara lama sekali. Suara hujan di luar seperti detik-detik yang menegaskan rasa bersalah di ruang tamu itu. Aku nggak ngerti kenapa semua terasa aneh, katanya akhirnya. Tadi pas mobil berhenti, radio hidup sendiri. Lagu yang kamu suka dulu. Padahal radio mati. Aku menatapnya. Mungkin hanya kebetulan, ujarku perlahan. Atau mungkin pengingat. Rafli tidak menatapku lagi. Ia menunduk dalam, dan aku tahu sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Setelah mereka pulang subuh itu, aku tak bisa tidur. Ada bayangan yang terus berputar di kepala. Ekspresi mereka, kata-kata yang terpotong, gemetar di suara Dira. Malam itu mungkin malam pertama dalam hidupku di mana aku tak merasa kalah, tapi juga tak benar-benar menang. Aku hanya ingin mengerti. Mengapa Tuhan memperlihatkan semuanya dengan cara seaneh itu? Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang insiden mobil Rafli mulai menyebar. Orang kantor menceritakan bagaimana mobilnya tiba-tiba menabrak pagar pembatas tak jauh dari hotel tempat ia biasa rapat. Aku tidak menanggapi apa-apa. Aku hanya mengangguk, menyiapkan teh untuk tamu yang datang bertanya. Tapi setiap malam, kejadian itu terus terulang di kepalaku seperti film lambat. Kilatan lampu jalan, teriakan kecil dari Dira, wajah Rafli yang panik. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu, apa sebenarnya yang membuat mereka berhenti 3 jam setelah telepon itu? Apa hanya kecelakaan? Atau rasa bersalah yang tumbuh di dada mereka? Beberapa malam kemudian, Rafli akhirnya bicara. Ia pulang lebih awal, tanpa Dira, wajahnya masih lelah. Aku nggak tenang, katanya pelan. Sejak malam itu, rasanya semua berubah. Aku dengar suara di kamar kerja, padahal nggak ada siapa-siapa. Aku mimpi aneh, kamu tahu. Aku hanya menatapnya. Mimpi bisa jadi bentuk penyesalan. Mas, kataku pelan. Kadang hati bicara lewat cara yang tak kita pahami. Ia menatapku, kali ini lama sekali. Matanya penuh tanya, seolah mencari sesuatu yang hilang. Kamu nggak marah sama aku? Aku sudah terlalu lama marah sampai capek sendiri, jawabku. Sekarang aku cuma ingin tenang. Rafli menarik napas panjang. Aku tahu aku salah. Tapi malam itu, waktu mobil hampir menabrak, aku pikir aku benar-benar akan mati. Dan yang aku ingat cuma kamu. Aku menunduk. Ada sesuatu yang mencubit di dada, tapi aku biarkan. Kata-katanya mungkin tulus, mungkin hanya rasa takut. Tapi untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya lirih seperti dulu, saat ia masih mencintaiku. Beberapa hari berikutnya, Dira mengundurkan diri. Ia datang ke rumah diam-diam, berpakaian sopan, membawa surat resign. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Saya minta maaf, Mbak, katanya. Saya salah besar. Tapi sejak malam itu, saya nggak bisa tidur. Tiap kali pejamkan mata, saya selalu ingat mobil itu hampir jatuh. Saya takut. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Semua orang berhak takut. Tapi yang lebih penting, berani memperbaiki diri setelahnya. Ia menunduk. Saya doakan Mbak bahagia. Aku juga doakan kamu menemukan kedamaian, Dira. Dira pergi dengan mata sembab. Dan entah kenapa, setelah ia menutup pintu, rumah terasa lebih ringan. Seolah udara yang menahan napas selama ini akhirnya bisa menghela lagi.
Malam itu aku duduk di teras. Langit bersih setelah hujan. Udara lembab membawa aroma tanah yang segar. Aku menatap ke arah jalan, ke tempat mobil Rafli pernah berhenti pagi itu. Lalu aku menulis di buku harianku. Malam yang tak bisa dilupakan bukan tentang luka yang dia buat, tapi tentang bagaimana aku memilih untuk tetap berdiri di atasnya. Aku menutup buku itu dengan senyum tipis. Karena malam yang dulu membuatku hampir hancur, kini menjadi malam yang justru membuatku tahu seberapa kuat aku bisa bertahan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu, tapi kenangannya masih melekat di benakku seperti noda yang tak bisa hilang. Sekeras apapun aku mencoba membersihkannya. Aku mulai terbiasa dengan kesunyian, dengan ruang makan yang hanya berisi satu piring, dengan ranjang yang hanya terasa hangat di satu sisi. Namun yang paling sulit diterima bukanlah kehilangan seseorang, melainkan menyadari bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan yang kuselubungi sendiri dengan kata, sabar. Setiap pagi aku mencoba beraktivitas seperti biasa. Membuat teh, menata bunga di vas ruang tamu, menyapu teras. Tapi selalu ada jeda panjang di antara gerakanku. Jeda di mana aku menatap kosong, bertanya dalam hati. Seandainya aku lebih berani bicara lebih cepat, apakah semua ini akan berbeda? Pertanyaan itu selalu datang, tapi tak pernah membawa jawaban. Aku mulai membuka kembali buku harian lamaku, yang kini sudah penuh dengan tulisan. Di setiap halaman ada diriku yang berbeda. Ada yang rapuh, ada yang marah, ada yang hanya ingin dimengerti. Tulisan-tulisan itu membuatku sadar betapa lama aku menahan diri, bertahun-tahun bersembunyi di balik senyum sopan dan kata-kata, aku baik-baik saja. Padahal tidak. Aku tidak baik-baik saja. Aku hanya pandai menyembunyikan luka. Ada satu catatan yang kutemukan dari beberapa bulan lalu. Rafli bilang aku terlalu sensitif. Katanya aku terlalu banyak berpikir. Tapi bukankah itu yang dilakukan hati ketika dicintai tidak sepenuhnya? Ia berpikir, menebak-nebak, mencari alasan agar tetap bertahan. Aku membaca ulang kalimat itu berulang kali, lalu menutup buku dengan mata basah. Dulu aku sering merasa bersalah setiap kali Rafli marah. Aku selalu menganggap diriku penyebab kekacauan. Tapi kini aku tahu, tidak semua amarah adalah karena kesalahan orang lain. Kadang, seseorang marah karena ia sendiri merasa bersalah. Rafli masih tinggal di rumah yang sama, tapi jarak kami lebih jauh dari sebelumnya. Ia mencoba bicara kadang-kadang, bertanya kabar, menanyakan apa aku butuh sesuatu. Tapi setiap kali suaranya terdengar, hatiku terasa kaku. Ada jarak di antara kami yang tak lagi bisa dijembatani oleh kata maaf. Suatu malam, saat aku sedang menulis di meja kerja, Rafli berdiri di pintu. "Kamu nulis apa?" tanyanya pelan. "Hanya catatan," jawabku tanpa menoleh. "Tentang apa?" "Tentang hidup." Ia terdiam lama. "Kamu berubah," katanya akhirnya. "Dulu kamu gak sedingin ini." Aku menutup buku pelan, menatapnya lurus. Mungkin karena dulu aku terlalu hangat pada orang yang salah. Kata-kataku menggantung di udara, lalu lenyap bersama desah napas yang berat dari dadanya. Ia tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi aku tahu kata-kata itu menembus jauh ke dalam dirinya. Mungkin lebih dalam dari yang aku bayangkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan membereskan kamar tamu. Kamar yang dulu jarang kusentuh. Aku ingin mengubahnya menjadi ruang kecil untuk diriku sendiri. Tempat membaca, menulis, dan menyimpan hal-hal yang aku cintai. Aku mengganti gorden, menata rak buku, menaruh pot tanaman di jendela. Ruang itu menjadi saksi baru bahwa aku mulai hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Ketika aku sibuk membersihkan rak bawah, sebuah kotak kecil terguling. Di dalamnya, ada foto lama, foto aku dan Rafli di hari pernikahan kami. Kami tampak bahagia di sana. Mataku menatap perempuan dalam foto itu lama sekali. Ia tersenyum polos, penuh harapan, tak tahu apa yang akan menunggunya di tahun-tahun berikutnya. Aku hampir ingin menaruh kembali foto itu tanpa emosi, tapi tiba-tiba ada rasa sesak yang tak bisa kuabaikan. Aku duduk di lantai, menggenggam foto itu erat-erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa suara. Air mata yang bukan karena marah,
Tapi karena kehilangan bagian dari diriku yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk membuat segalanya baik-baik saja. Hari berikutnya, aku menulis di buku harianku lagi. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, hanya bisa diterima dengan lapang. Bukan karena aku belum sembuh, tapi karena aku belajar hidup berdampingan dengannya. Tulisan itu membuatku sadar. Aku tidak sedang menunggu Rafli berubah. Aku sedang belajar menerima bahwa pernikahan kami sudah berubah, dan aku tidak bisa memaksakan cinta yang sudah kehilangan maknanya. Suatu sore, aku duduk di taman belakang. Langit sore berwarna jingga lembut. Angin membawa aroma tanah basah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Rafli datang menghampiri, berdiri beberapa langkah dariku, membawa secangkir teh. Aku buatkan teh, katanya singkat. Terima kasih, jawabku. Ia duduk di kursi seberang, menatap langit seperti aku. Hening lama sekali sebelum akhirnya ia bicara. Aku tahu aku nyakitin kamu. Dan mungkin kamu gak akan pernah bisa maafin aku. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel. Aku menatapnya. Wajahnya lelah, matanya sayu. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas mendengarnya menyesal. Yang kurasakan justru kelegaan. Karena aku sudah tak lagi bergantung pada kata maafnya. Aku tidak butuh kamu menyesal, Mas, kataku tenang. Aku cuma butuh kamu sadar bahwa aku juga manusia. Aku juga bisa sakit. Ia menunduk. Dan aku tahu, kata-kata itu akhirnya membuatnya benar-benar diam. Malam itu aku kembali menulis. Memaafkan bukan berarti melupakan. Kadang memaafkan hanya berarti berhenti berharap masa lalu bisa diperbaiki. Dan disitulah aku tahu, luka itu tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi mungkin memang tak perlu. Karena dari luka itulah aku belajar menjadi diriku yang sekarang. Lebih kuat, lebih jujur, dan tidak lagi takut kehilangan. Hari itu seharusnya berjalan biasa saja. Aku baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah ketika ponsel Rafli di atas meja ruang tamu berdering pelan. Nada dering itu asing, bukan nada yang biasa ia pakai. Sesuatu di dalam diriku, entah naluri atau sisa luka yang belum kering, membuatku berhenti dan menatap ponsel itu lama. Aku tidak berniat menyentuhnya. Tapi ketika layar menyala, aku melihat satu nama yang membuat dadaku bergetar. Dira, kantor lama. Aku berpikir, bukankah Dira sudah berhenti? Kenapa masih menelpon? Tanganku gemetar. Tapi rasa ingin tahu itu menuntunku membuka pesan yang baru masuk. Pesan itu singkat. Mas, aku udah lakuin semuanya. Tapi kalau dia tahu, habis kita. Aku terpaku. Kata dia di situ. Apakah aku? Pikiran langsung bercabang kemana-mana. Aku mencoba tetap tenang, meletakkan ponsel itu kembali seperti semula. Tapi jantungku berdebar begitu keras seolah sedang berlari. Aku duduk di sofa, menarik napas dalam, menatap ruangan yang tiba-tiba terasa terlalu sempit untuk semua rasa yang muncul bersamaan. Curiga, marah, takut, tapi juga ingin tahu. Sore itu, Rafli pulang lebih awal. Ia tampak lelah, tapi ada kegugupan di matanya yang tak bisa kusembunyikan dari perasaanku. Kamu kelihatan capek, kataku, berusaha terdengar biasa. Iya, ada rapat yang gak kelar-kelar. Aku hanya mengangguk, padahal kata-katanya tidak masuk akal. Aku tahu dari rekan kantornya bahwa proyek yang ia pegang sudah selesai minggu lalu. Ada kebohongan kecil yang menyelinap dalam kalimat sederhana itu, dan aku mulai merasa, mungkin pesan dari Dira tadi bukan satu-satunya rahasia yang ia simpan. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap ponselku sendiri yang diam. Aku tahu menyelidiki bukan hal yang seharusnya kulakukan. Tapi bagaimana bisa aku tidur dengan tenang setelah menemukan pesan seperti itu? Jadi aku memutuskan mencari tahu, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menemukan kebenaran yang mungkin selama ini sengaja disembunyikan. Aku membuka laptop, mengingat kembali password email lama yang dulu kami gunakan bersama saat awal pernikahan. Butuh waktu lama sebelum akhirnya aku berhasil masuk. Dan di sana, di antara ratusan pesan, ada beberapa email yang mencurigakan. Dikirim dari alamat dengan nama RD Consultant, tapi gaya bahasanya terlalu pribadi untuk urusan pekerjaan. Salah satu di antaranya membuat napasku berhenti sejenak. Mas, semua data sudah aku ubah. Jadi kalau dia periksa rekening itu,
nggak akan ketahuan. Aku simpan salinannya di flash disk untuk jaga-jaga. Hati-hati. Aku menatap layar tanpa berkedip. Data? Rekening? Apakah yang mereka sembunyikan bukan hanya soal cinta, tapi juga sesuatu yang lebih besar? Uang? Pagi berikutnya aku mencoba bertindak seperti biasa. Tapi setiap kali Rafli bicara, pikiranku terus memutar kalimat di email itu. Hingga akhirnya aku tak tahan lagi. Saat ia mandi, aku mengambil ponselnya, membuka daftar galeri. Dan di sanalah aku menemukan satu foto yang mengonfirmasi semuanya. Sebuah dokumen rekening bersama atas nama Rafli Dira, dengan jumlah saldo yang tidak masuk akal, jauh lebih besar dari yang seharusnya ia miliki. Tanganku bergetar saat menatapnya. Rasanya seperti ditikam 2 kali. Sekali karena pengkhianatan cinta, dan sekali lagi karena pengkhianatan kepercayaan. Selama ini, saat aku berhemat untuk kebutuhan rumah, ia justru menimbun uang di tempat lain. Senyumnya, perhatiannya yang tiba-tiba manis setelah malam kecelakaan itu. Semuanya ternyata hanyalah cara untuk menenangkan rasa bersalah yang ia tutupi dengan kebohongan baru. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, ditemani cahaya bulan yang pucat. Aku merenung lama, mencoba memahami apa yang membuat seseorang tega melakukan hal seperti itu pada orang yang dulu ia janji akan jaga. Mungkin cinta memang bisa berubah menjadi rakus. Mungkin manusia memang punya sisi gelap yang tak terlihat sampai keadaan memaksanya keluar. Aku ingat malam saat Dira menelpon waktu itu, dengan suara sombong dan kata-kata kasar. Sekarang semuanya seperti puzzle yang saling melengkapi. Mungkin malam itu mereka sedang menutup sesuatu, bukan hanya perselingkuhan, tapi kebohongan finansial yang bisa menghancurkan mereka berdua jika terbuka. Dan bagian ironisnya, aku adalah orang yang mereka sembunyikan segalanya darinya, tapi juga orang yang paling berhak tahu. Keesokan harinya, aku menemui seorang sahabat lamaku, Nisa, pengacara yang dulu jadi saksi pernikahan kami. Aku menceritakan semuanya, termasuk isi pesan dan dokumen yang kutemukan. Nisa mendengarkan dengan wajah serius. "Kamu yakin mau bongkar ini semua?" tanyanya akhirnya. "Aku nggak tahu," jawabku jujur. "Tapi aku butuh kebenaran. Sekalipun itu menyakitkan." Nisa mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita mulai dari sini. Tapi kamu harus siap, karena begitu rahasia ini terbuka, nggak ada jalan balik." Aku menatapnya dalam-dalam. Aku sudah kehilangan semuanya, Nis. Jadi apa lagi yang bisa aku takutkan? Malamnya, aku duduk lagi di ruang tamu, ponsel Rafli di tanganku. Aku menulis sebuah pesan, bukan untuk Dira, bukan untuk Rafli, tapi untuk diriku sendiri. Pesan yang tak akan kukirim, tapi kusimpan sebagai pengingat. Kalau suatu hari aku lupa seberapa kuat aku bertahan, ingat malam ini, malam saat aku berhenti menjadi korban, dan mulai menatap kebenaran. Aku meletakkan ponsel itu di meja, lalu berdiri menatap cermin di seberang. Wajahku terlihat lelah, tapi di mataku, ada sesuatu yang baru, keberanian. Luka itu masih ada, tapi kini aku tahu, luka bukan lagi tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa aku pernah berjuang, dan belum menyerah. Hari itu langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut menahan napas bersamaku. Aku berdiri di depan gedung pengadilan negeri, mengenakan gamis abu-abu sederhana dan jilbab krem. Angin pagi menyentuh wajahku lembut, tapi dinginnya menusuk sampai ke dalam dada. Di tangan kananku, berkas perceraian yang sudah ditandatangani oleh Rafli seminggu lalu. Di tangan kiriku, bukti yang sudah kupersiapkan, salinan dokumen rekening, pesan dari Dira, dan laporan yang kubuat bersama Nisa. Hari ini bukan hanya tentang perpisahan. Hari ini adalah tentang kebenaran. Langkahku terasa berat saat memasuki ruang sidang. Di ujung ruangan, aku melihat Rafli sudah duduk. Ia mengenakan kemeja putih, tapi wajahnya tampak pucat dan tegang. Beberapa kursi di belakangnya terisi oleh 2 orang dari kantornya. Dan di sisi lain, duduk Dira, dengan kepala tertunduk dan wajah yang sama-sama lelah. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah puncak dari semua luka, air mata, dan keheningan panjang yang kupendam selama ini. Hakim memulai sidang dengan nada formal dan datar. Tapi bagiku, setiap kalimat terasa berat. Ketika giliranku diminta berbicara, aku berdiri perlahan.
Suara jantungku terdengar jelas di telingaku sendiri. Yang mulia, kataku pelan, saya tidak di sini untuk menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin jujur pada diri saya sendiri dan pada fakta yang terjadi. Hakim mengangguk. Silakan dilanjutkan. Aku membuka berkas, menunjukkan bukti rekening bersama atas nama Rafli dan Dira. Selama ini, saya berpikir pengkhianatan terbesar adalah cinta yang dibagi. Tapi ternyata, yang lebih menyakitkan adalah kepercayaan yang dipermainkan. Ini bukan hanya soal hati, tapi soal kejujuran dalam hidup bersama. Ruangan itu mendadak hening. Rafli menatapku, pandangannya gelisah, antara marah dan malu. Dira menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Hakim menatap dokumen di tangannya. Saudara Rafli, apakah benar isi dari rekening ini milik Anda berdua? Rafli menelan ludah, suaranya nyaris tak terdengar. Iya, benar, Yang Mulia. Tapi itu urusan proyek lama. Saya. Proyek? Potongku lembut, tapi tajam. Proyek apa yang harus melibatkan mantan asisten pribadi dan rekening rahasia? Mas. Rafli terdiam. Seketika aku sadar, semua alasan yang selama ini ia buat hanyalah dinding tipis yang menutupi kebenaran busuk di baliknya. Sidang berjalan lama. Banyak kalimat keluar dari mulut pengacara dan hakim, tapi aku tidak benar-benar mendengar semuanya. Yang kuingat hanya satu, suara hatiku yang berkata bahwa aku akhirnya bebas. Ketika palu sidang diketuk dan keputusan cerai resmi dibacakan, aku tidak menangis. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Hanya keheningan yang indah, keheningan yang selama ini kupinta dari Tuhan. Rafli menatapku ketika semua orang mulai beranjak. Kamu benar-benar tega ya, katanya lirih, nada getir di suaranya. Aku menatap balik, tenang. Bukan aku yang tega, Mas. Aku hanya belajar memperlakukan diriku dengan adil. Setelah bertahun-tahun kamu tidak melakukannya. Ia menunduk. Dira berjalan di belakangnya. Tapi sebelum keluar dari ruangan, ia sempat berhenti di hadapanku. Saya minta maaf, Mbak. Saya nggak tahu semua akan sejauh ini. Aku menatapnya, bukan dengan benci, tapi iba. Dira, kalau kamu tahu betapa berantakannya hati perempuan yang kamu lukai, kamu nggak akan tidur nyenyak malam-malam dulu. Tapi sekarang aku sudah selesai dengan luka itu. Hidupmu, biarlah jadi urusanmu sendiri. Wajahnya menegang, lalu ia mengangguk pelan dan pergi dengan langkah gemetar. Sore itu, setelah semuanya selesai, aku keluar dari gedung pengadilan. Langit mulai cerah. Matahari yang sejak pagi bersembunyi di balik awan akhirnya muncul, menyinari aspal yang basah. Aku berhenti sejenak di tangga depan, menatap langit, lalu tersenyum kecil. Rasanya aneh, seperti melepaskan sesuatu yang dulu kupikir tak bisa hidup tanpanya. Tapi ternyata, setelah dilepaskan, dadaku justru terasa lapang. Malamnya, Nisa datang ke rumah membawa makanan dan wajah lega. Kamu luar biasa, Ra. Aku kira kamu bakal meledak di ruang sidang tadi. Aku tersenyum kecil. Aku udah terlalu capek buat marah, Nis. Kadang diam lebih keras dari teriakan. Kami makan malam sambil tertawa kecil. Ada momen hening, tapi bukan lagi hening yang menyakitkan. Lebih seperti istirahat panjang setelah pertarungan yang melelahkan. Jadi, habis ini kamu mau kemana? Tanya Nisa. Aku nggak tahu. Mungkin ke rumah orang tuaku dulu. Atau mungkin tinggal di tempat baru. Aku cuma tahu satu hal. Nis, aku nggak mau hidup di bawah bayangan siapapun lagi. Beberapa hari kemudian, aku menulis di buku harianku lagi. Ruang sidang itu bukan tempat aku kalah, tapi tempat aku pulih. Di sana aku belajar bahwa keadilan bukan selalu tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang berani jujur. Aku menutup buku itu dan menatap bayangan diriku di cermin. Perempuan di sana bukan lagi istri yang tersakiti. Ia adalah perempuan yang memilih dirinya sendiri, dan tidak menyesal karenanya. Seminggu kemudian, aku menerima satu pesan singkat dari Rafli. Aku akan pindah kota. Maaf atas semuanya. Jaga diri baik-baik. Aku membaca pesan itu lama, lalu mengetik balasan pendek. Terima kasih. Semoga kamu juga menemukan ketenangan.
Aku tidak menghapus nomornya, tapi juga tidak menyimpannya lagi di daftar favoritku. Karena beberapa kenangan memang tidak perlu dilupakan. Cukup dibiarkan menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan. Malam terakhir di rumah itu, aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dulu cahaya-cahaya itu terasa jauh, tapi kini aku tahu, aku bisa melangkah ke arah manapun yang kuinginkan. Aku sudah bebas, bisikku pelan. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Sudah 2 minggu sejak sidang perceraian itu selesai. Aku masih sering terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena keheningan yang terlalu asing. Rumah ini dulu selalu dipenuhi suara langkah Rafli, nada dering teleponnya, bahkan tawa palsu yang dulu kupaksa terdengar tulus. Sekarang semuanya hilang. Namun, anehnya, aku tidak merasa sepi. Yang kurasakan justru tenang. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sederhana. Roti panggang, telur, dan secangkir teh hangat. Aku duduk di meja makan sendirian, menatap cahaya matahari yang menyusup lewat jendela, dan untuk pertama kalinya aku menikmati sunyi tanpa takut. Sunyi yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi ruang untuk mendengar suaraku sendiri. Suaraku yang lama hilang, tertutup oleh perintah, tuduhan, dan rasa salah yang bukan milikku. Hari itu, aku memberanikan diri melakukan sesuatu yang sudah lama kutunda, mencari pekerjaan. Bukan karena butuh uang semata, tapi karena aku ingin kembali berdiri di atas kakiku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa hidupku tidak berakhir hanya karena seseorang memilih pergi. Aku membuka laptop, memperbarui CV lama, menulis surat lamaran dengan tangan bergetar. Sudah bertahun-tahun aku tidak menulis pengalaman kerja, karena selama ini aku hanya menjadi istri Rafli, peran yang dulu terasa cukup, sampai akhirnya aku sadar, tidak ada yang abadi di balik nama itu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan wawancara dari sebuah penerbit kecil. Aku hampir tidak percaya saat mereka menelepon, dan jujur, aku gugup luar biasa. Tapi aku datang, mengenakan blus putih dan rok hitam sederhana, dengan rasa percaya diri yang belum sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk membuatku melangkah ke depan. Wawancaranya berjalan lancar. Mereka tertarik dengan tulisanku, terutama saat ku beritahu bahwa aku menulis catatan harian tentang perjalanan perempuan menghadapi kehilangan. Salah satu editor tersenyum dan berkata, "Tulisanmu jujur sekali. Kadang, kejujuran itu lebih menyentuh daripada kata-kata indah." Aku hampir menangis mendengarnya. Karena selama ini, yang kulakukan hanyalah mencoba jujur pada rasa sakitku sendiri. Malam itu, aku menerima pesan dari penerbit itu. "Selamat, Anda diterima. Kami ingin Anda bergabung minggu depan." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Jantungku berdegup cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena bahagia. Bahagia yang sederhana, tapi murni. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku mulai menulis lagi, bukan sekadar curhat, tapi cerita-cerita pendek yang lahir dari luka yang kini berubah menjadi kekuatan. Setiap huruf seperti terapi. Setiap kalimat seperti napas baru. Aku menyadari, menulis bukan hanya tentang berbagi cerita, tapi tentang menyembuhkan diri sendiri. Dari setiap paragraf yang kutulis, aku seperti menemukan bagian diriku yang dulu hilang. Suatu sore, aku berjalan pulang dari kantor. Jalanan ramai, tapi hatiku ringan. Aku berhenti di sebuah toko bunga kecil, membeli seikat bunga matahari. Penjualnya berkata, "Bunga ini bagus untuk awal baru." Aku tersenyum. "Iya, itu sebabnya saya membelinya." Aku menaruh bunga itu di ruang tamu, menggantikan foto pernikahan yang dulu menggantung di sana. Sekarang, yang menatapku dari dinding bukan lagi masa lalu, tapi warna kuning cerah, simbol cahaya yang kutemukan setelah kegelapan panjang. Beberapa malam kemudian, aku mendapat pesan dari nomor asing. Pesan itu hanya berisi 2 kata, "Kamu bahagia." Tanpa nama, tapi aku tahu itu dari siapa. Aku tidak menjawab segera. Aku menatap pesan itu lama, lalu tersenyum kecil. Kemudian kutulis balasan, "Ya, dan aku harap kamu juga belajar bahagia, tanpa harus menyakiti orang lain." Kukirim pesan itu tanpa rasa marah, tanpa dendam.
Rasanya seperti menutup buku lama yang akhirnya bisa kusimpan di rak, bukan di hatiku lagi. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi rumah orang tuaku di Bandung. Ibu memelukku lama, sangat lama, seolah ingin menggantikan semua pelukan yang tak pernah aku dapat dari Rafli. "Kamu sudah kurus," katanya pelan. "Aku cuma sedang membersihkan diri dari masa lalu, Bu," jawabku sambil tersenyum. Ayah hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu menepuk bahuku pelan. "Kami bangga padamu. Kamu kuat, Nak." Aku hampir menangis mendengarnya. Kekuatan, kata itu dulu terasa asing. Tapi sekarang, aku tahu rasanya. Bukan karena aku tak pernah jatuh, tapi karena setiap kali aku jatuh, aku memilih bangkit. Waktu berjalan cepat. Bekerja di penerbit membuatku bertemu banyak orang baru, mendengar kisah hidup yang berbeda-beda. Dan di antara tumpukan naskah yang kubaca, aku belajar satu hal. Setiap orang punya luka, tapi tidak semua orang punya keberanian untuk sembuh. Mungkin itu sebabnya Tuhan memintaku melewati semua ini, agar aku bisa memahami bahwa luka bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari bab baru yang belum kutulis. Suatu malam, aku duduk di balkon kecil apartemen baruku. Aku menatap langit yang gelap, tapi penuh bintang. Angin malam meniup rambutku pelan, dan aku menulis di buku harianku. Langkah pertama tanpa bayangan terasa menakutkan. Tapi ternyata, di balik ketakutan itu, ada kebebasan yang tak pernah aku bayangkan. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu cinta. Aku perempuan yang menciptakan hidupnya sendiri. Aku menutup buku itu, lalu tersenyum kecil pada diri sendiri. Karena akhirnya, setelah semua luka dan kehilangan, aku benar-benar melangkah, bukan untuk menjauh dari seseorang, tapi untuk mendekati diriku sendiri. Sudah hampir setengah tahun sejak aku menandatangani surat cerai itu. 6 bulan yang terasa seperti perjalanan panjang melewati lembah gelap, lalu perlahan memanjat bukit cahaya. Aku sudah terbiasa hidup sendiri sekarang. Bekerja, menulis, menikmati waktu luang tanpa suara bentakan, tanpa rasa takut, tanpa cemas setiap kali ponsel berdering. Tapi sore itu, masa lalu mengetuk pintuku. Secara harfiah. Hari itu kantor sedang sibuk. Kami baru saja menyelesaikan proyek antologi cerita pendek, dan editor memintaku menyiapkan naskah untuk acara peluncuran buku minggu depan. Aku berencana lembur sedikit, tapi entah mengapa sore itu ada rasa gelisah yang sulit kujelaskan. Mungkin karena mimpi semalam, mimpi di mana aku melihat Rafli, berdiri di depan rumah lama kami, menatapku tanpa suara. Aku mengabaikannya. Namun saat aku pulang, memasuki halaman apartemen dan menaiki lift, perasaan itu kembali. Sampai aku membuka pintu, dan menemukan Rafli berdiri di depan. Aku membeku. Lama sekali aku menatap wajah itu, wajah yang dulu begitu kukenal, tapi kini tampak asing. Rambutnya sedikit lebih panjang, matanya sembab, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tidak angkuh. "Rafli?" Suaraku nyaris berbisik. Dia menelan ludah, menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Aku cuma mau bicara sebentar." Aku hampir menutup pintu. Refleks. Semua kenangan buruk, semua teriakan, semua malam penuh air mata seakan datang sekaligus. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya. Lemah, nyaris seperti orang yang kehilangan arah. Aku menarik napas panjang. 5 menit, kataku. Dia mengangguk pelan dan masuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu kecilku. Dia memandangi sekeliling, mungkin heran karena tempat ini sangat berbeda dari rumah besar kami dulu. Tak ada kemewahan, tapi terasa hangat dan tenang. "Kau terlihat bahagia," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Aku memang bahagia." Dia menunduk. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini, tapi aku harus ngomong. Aku diam, menunggu. Lalu dia mulai bicara, dengan suara serak, seperti menahan sesuatu yang lama tertahan. "Lina meninggalkanku 2 bulan lalu. Dia pergi dengan orang lain. Aku pikir aku bisa bahagia tanpamu, tapi ternyata aku cuma kehilangan segalanya." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Dulu, mungkin aku akan merasa puas mendengarnya. Mungkin aku akan senang mendengar bahwa dia merasakan sakit yang sama seperti yang pernah ia beri padaku. Tapi sekarang, yang kurasakan hanya iba, dan sedikit kelegaan.
Rafli, kataku perlahan. Kau datang ke sini untuk apa? Minta maaf? Atau berharap aku kembali? Dia menatapku, matanya memerah. Aku cuma ingin kau tahu, aku menyesal. Aku salah. Aku hancur tanpa kamu. Dia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Aku percaya kamu menyesal. Tapi penyesalanmu datang bukan karena cinta, Rafli. Tapi karena kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu kamu pikir milikmu. Dia mendongak pelan. Maksudmu? Aku bukan barang yang bisa kau buang dan kau ambil lagi saat kau bosan. Jawabku, kali ini dengan suara yang tegas, tanpa gemetar. Aku pernah jadi istrimu. Ya, tapi aku juga manusia. Aku punya luka yang kamu buat, dan aku memilih menyembuhkannya tanpa kamu. Dia terdiam lama. Aku bisa melihat kilatan emosi di matanya, antara sedih, malu, dan bingung. Lalu, dengan suara pelan, dia berkata, aku cuma ingin memperbaiki semuanya. Aku tersenyum miris. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki, Rafli. Beberapa hal hanya bisa diterima, dipelajari, lalu dilepaskan. Kami duduk dalam keheningan yang panjang. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, Rafli berdiri. Terima kasih sudah mau dengar aku. Semoga kamu benar-benar bahagia. Aku sudah bahagia, jawabku lembut. Dia menatapku sekali lagi sebelum berbalik pergi. Dan saat pintu tertutup, aku tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya aku selesai dengan bagian hidup itu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di sebuah acara literasi perempuan. Tema acaranya adalah Bangkit dari Luka. Aku menulis naskah pidatoku dengan hati bergetar. Di setiap kalimatnya, aku menulis bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Dalam pidato itu, aku berkata, kadang, masa lalu datang mengetuk bukan untuk mengganggu, tapi untuk memastikan bahwa kita sudah benar-benar sembuh. Jika hari ini kamu masih menunggu seseorang meminta maaf, mungkin sebenarnya yang kamu butuhkan bukan maaf mereka, tapi keberanian untuk memaafkan dirimu sendiri. Ketika aku mengakhiri kalimat itu, tepuk tangan bergema di ruangan. Aku menatap ke arah penonton, dan di antara mereka, kulihat seorang pria berdiri di belakang, Rafli. Dia tidak mendekat, tidak berbicara. Hanya menatapku dengan wajah tenang, lalu tersenyum kecil sebelum pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sakit melihatnya. Aku hanya berbisik dalam hati. Terima kasih, sudah menjadi pelajaran paling berharga dalam hidupku. Malamnya, aku pulang ke apartemen dan duduk di balkon lagi. Bunga matahari yang kubeli bulan lalu sudah mulai layu, tapi aku tidak membuangnya. Aku menatap kelopak-kelopaknya yang menguning dan menulis di buku harianku. Masa lalu datang mengetuk, tapi aku tidak membukakan pintu. Karena kali ini, aku tahu, kebahagiaan tidak datang dari siapa yang kembali, tapi dari siapa yang tetap bertahan meski semua pergi. Aku menutup buku itu, memeluk lututku, dan menatap langit malam yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Musim hujan tiba lebih cepat tahun ini. Setiap pagi udara terasa lembab, dan aroma tanah basah seolah membawa kenangan-kenangan yang belum sepenuhnya hilang. Namun ada yang berbeda kali ini. Tidak ada lagi perasaan hampa atau sesak saat hujan turun. Aku justru menikmatinya. Hujan kini tidak lagi mengingatkanku pada air mata, melainkan pada kehidupan yang tumbuh kembali setelah badai. Setelah pertemuan terakhir dengan Rafli, aku merasa dadaku ringan. Aku tidak membencinya, tidak juga berharap apapun. Aku hanya selesai, dan rasa selesai itu ternyata lebih menenangkan dari apapun yang pernah kurasakan. Hari itu kantor mengadakan pelatihan menulis untuk penulis muda. Aku ditunjuk sebagai salah satu pembimbing, dan di sanalah aku bertemu Arga. Dia bukan tipe laki-laki yang mencolok, berpakaian sederhana, bicara tenang, dan selalu memperhatikan dengan tatapan yang dalam tapi lembut. Dia penulis lepas yang baru bergabung, dan dari awal perbincangan kami, aku bisa merasakan sesuatu yang jarang kutemui,
kehadiran yang tidak menuntut apapun. Aku suka tulisanmu, katanya saat jeda istirahat. Ada luka, tapi juga ada harapan di dalamnya. Kamu menulis seperti orang yang pernah hancur, tapi tidak menyerah. Aku tersenyum. Mungkin karena memang begitu kenyataannya. Dia mengangguk, lalu menatapku lama sebelum berkata, "Itu membuat tulisanmu hidup." Kalimat itu sederhana, tapi ada kehangatan di dalamnya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak buru-buru menutup hati. Beberapa minggu berlalu, kami mulai sering berbicara tentang buku, tentang hidup, tentang hal-hal kecil yang kadang tak pernah sempat kubahas dengan siapapun. Arga tidak pernah menanyakan masa laluku. Dia hanya mendengarkan ketika aku bercerita, tanpa menghakimi, tanpa memberi nasihat yang tak kuminta. Satu sore setelah rapat, hujan turun deras. Aku hendak pulang, tapi tak membawa payung. Saat itulah Arga menghampiri, menawarkan payung hitam yang ia bawa. "Kita jalan bareng, ya?" katanya pelan. Kami berjalan berdampingan melewati trotoar yang sepi. Suara hujan memantul di atas payung, menenangkan. Aku menatap ke arah jalan, dan tanpa sadar tersenyum. "Dulu aku benci hujan," kataku tiba-tiba. "Kenapa?" "Karena setiap kali hujan turun, aku selalu menangis." Lalu sekarang, aku menoleh padanya. Sekarang, hujan malah bikin aku bersyukur. Karena setiap tetesnya mengingatkanku bahwa semua bisa tumbuh kembali. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Kamu sudah kuat, ya?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ke depan, ke arah lampu jalan yang berpendar di balik tirai air. Cahaya itu tampak samar, tapi indah. Mungkin seperti hidupku sekarang. Sejak hari itu, aku dan Arga semakin dekat. Bukan dalam arti yang romantis di awal, tapi lebih seperti dua jiwa yang saling memahami tanpa banyak bicara. Kami menulis bersama di kafe kecil setiap akhir pekan, berbagi cerita tentang buku dan kehidupan. Kadang kami hanya duduk dalam diam, masing-masing sibuk mengetik, tapi keheningan itu terasa nyaman. Suatu malam, setelah kami selesai menulis, Arga menatapku dan berkata, "Kamu tahu, luka itu seperti tinta. Kalau kita mau, kita bisa mengubahnya jadi tulisan yang abadi." Aku tertawa pelan. "Dan kamu mau jadi penulis luka, begitu?" "Kalau itu berarti aku bisa menulis tentang kamu, mungkin iya." Aku menatapnya, terdiam sejenak. Ada kejujuran di matanya, tapi juga kehati-hatian. Bukan seperti laki-laki yang ingin memiliki, melainkan seseorang yang takut merusak sesuatu yang rapuh. Malam-malam berikutnya aku sering memikirkan Arga. Bukan dengan rasa tergesa, bukan dengan hasrat untuk kembali jatuh cinta, tapi dengan ketenangan yang anehnya menenangkan. Aku tidak tahu apakah ini cinta, atau hanya rasa nyaman yang lama hilang. Tapi aku tahu, kali ini aku tidak ingin terburu-buru menamainya. Aku sudah belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan janji dan kata-kata manis. Kadang, cinta datang dalam bentuk kehadiran yang tenang. Seseorang yang tidak berusaha menyelamatkanmu, tapi membuatmu ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Beberapa bulan kemudian, bukuku resmi diterbitkan. Judulnya, Perempuan yang Tumbuh Setelah Hujan. Di halaman persembahan, aku menulis, "Untuk diriku sendiri, yang pernah jatuh, tapi memilih tumbuh." Saat acara peluncuran, banyak orang datang, termasuk teman-teman kantor. Arga juga hadir, duduk di barisan depan. Setelah aku selesai membaca cuplikan dari buku itu, dia menghampiri sambil membawa satu bunga matahari. "Selamat, kamu berhasil," katanya pelan. Aku menerima bunga itu sambil tersenyum. "Terima kasih. Kamu bagian dari perjalanan ini juga. Tahu?" "Aku tahu," jawabnya, menatapku lembut. "Tapi perjalananmu milikmu sendiri. Aku cuma penonton yang bahagia melihatmu sampai di sini." Aku menatap matanya lama. Ada sesuatu di sana, bukan godaan, bukan rayuan, tapi rasa hormat yang dalam. Dan di saat itulah aku sadar bahwa mungkin inilah cinta yang seharusnya. Beberapa minggu setelah acara itu, aku dan Arga pergi berjalan sore di taman. Langit jingga, matahari mulai turun. Aku menatap jalur setapak di depan, dan entah kenapa berkata pelan,
Aku takut kalau nanti semua ini hilang. Aku sudah terlalu sering kehilangan. Arga tersenyum. Kalau sesuatu bisa hilang, berarti itu bukan milikmu. Tapi tenang saja. Dia menatapku. Aku nggak berniat jadi kenangan. Aku ingin jadi bagian dari perjalananmu. Kata-kata itu membuat dadaku hangat. Aku menatap ke langit, lalu ke wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berani berkata, "Aku siap, Arga." Mungkin untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap. Dia menggenggam tanganku pelan, tanpa tekanan, tanpa janji, hanya genggaman yang tenang. Dan aku tahu, inilah bentuk cinta yang kutunggu. Cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa, hanya tumbuh bersama dalam cahaya yang baru. Malamnya, aku menulis lagi di buku harian. Cahaya itu bukan datang dari seseorang, tapi dari dalam diri yang akhirnya sembuh. Tapi jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang membuat cahaya itu makin terang, genggam tangannya, dan berjalanlah bersama. Karena mungkin, itu bukan kebetulan. Mungkin, itu hadiah dari luka yang sudah kau lalui. Aku menutup buku itu, menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang cerah setelah hujan. Dan di sanalah aku melihatnya, cahaya baru di ujung jalan. Bukan lagi harapan yang samar, tapi kehidupan yang benar-benar baru. Sudah setahun berlalu sejak malam itu, malam ketika Rafli berdiri di depan pintuku dengan wajah penuh penyesalan. Setahun sejak aku menutup pintu, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk masa lalu yang pernah mengikatku begitu erat. Dan kini, aku berdiri di titik yang dulu tak pernah kubayangkan. Bahagia, tanpa syarat. Aku bangun pagi dengan hati yang ringan. Langit tampak bersih, udara segar, dan di meja makan sudah ada secangkir teh panas buatan tanganku sendiri. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada beban. Hanya keheningan yang menenangkan, keheningan yang dulu kutakuti tapi kini kusyukuri setiap hari. Aku menatap diri di cermin kamar, wajahku tampak berbeda. Bukan karena aku lebih cantik, tapi karena ada sesuatu di mataku yang dulu tak ada, ketenangan. Mungkin karena akhirnya aku belajar mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Dulu aku selalu mencari cinta di luar diriku, berharap ada yang melihat betapa kerasnya aku bertahan. Tapi ternyata, cinta sejati justru tumbuh ketika aku berhenti memohon pengakuan, dan mulai menerima diriku apa adanya. Dengan luka, dengan retak, dengan seluruh ketidaksempurnaan. Hari ini adalah hari penting. Penerbit tempatku bekerja mengundangku menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk "Menulis untuk Menyembuhkan". Mereka ingin aku berbagi perjalanan hidupku, bagaimana aku bangkit dari kehancuran menjadi seseorang yang menemukan makna baru lewat tulisan. Aku mengenakan gaun sederhana warna gading, mengikat rambutku, lalu menatap cermin sekali lagi. Di sana, aku melihat perempuan yang dulu pernah rapuh, tapi kini berdiri tegak. Perempuan yang dulu menangis di lantai kamar, tapi kini tersenyum di panggung kehidupan. Perempuan yang dulu dikhianati, tapi kini tahu cara mencintai tanpa kehilangan diri. Di aula besar tempat acara digelar, suasana hangat dan penuh semangat. Banyak perempuan hadir, beberapa datang dengan mata sembab, beberapa dengan senyum yang menutupi luka. Aku tahu perasaan mereka, karena aku pernah duduk di kursi itu, merasa sendirian, tak berarti, tak tahu harus mulai dari mana. Ketika tiba giliranku berbicara, aku berjalan ke depan dengan langkah pasti. Cahaya lampu sorot menyentuh wajahku, dan sesaat, aku menutup mata, menarik napas panjang, mengingat semua yang telah kulewati. Lalu aku mulai bicara. Dulu, aku berpikir rumah adalah tempat di mana aku bisa berlindung. Tapi kemudian aku menyadari, rumah bukanlah bangunan, bukan pula seseorang. Rumah adalah perasaan damai yang kita temukan dalam diri sendiri, bahkan ketika dunia di luar sedang runtuh. Beberapa orang mulai terisak pelan. Aku melanjutkan dengan suara bergetar tapi mantap. Aku pernah dicintai dengan cara yang salah, dan itu membuatku kehilangan diriku sendiri. Tapi aku juga belajar bahwa kehilangan bukan akhir. Terkadang, kehilangan justru pintu menuju versi diri yang lebih utuh, lebih kuat, lebih sadar. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup di dalamnya lagi. Aku tidak menulis untuk melupakan, tapi untuk mengingat, dengan cara yang lebih lembut. Ruangan hening. Lalu tepuk tangan bergema,
panjang, tulus, dan hangat. Aku tersenyum, menunduk sedikit, dan di saat itu aku tahu, aku sudah benar-benar pulang. Setelah acara selesai, Arga menungguku di luar aula, membawa seikat bunga matahari seperti dulu. Dia tidak bicara apa-apa saat menyerahkannya. Aku hanya tersenyum, lalu memeluknya. Bukan pelukan seorang perempuan yang butuh sandaran, tapi pelukan seseorang yang tahu bahwa kini ia punya sayap sendiri, dan memilih untuk terbang bersama, bukan bergantung. "Kamu luar biasa hari ini," katanya lembut. "Aku cuma jujur," jawabku. "Dan kejujuranmu itu yang paling menyentuh." Kami berjalan bersama menuju parkiran, menikmati udara sore yang beraroma hujan tipis. Langit jingga merekah di atas kepala, seperti menggambar ulang bab baru dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari seseorang yang tak kuduga. "Lina, asisten suamiku dulu." Pesannya singkat. "Aku minta maaf. Aku menyesal." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Dulu mungkin aku akan marah, mungkin aku akan ingin membalas dengan sindiran. Tapi sekarang tidak. Aku hanya mengetik satu kalimat. "Kita semua pernah salah. Semoga kamu juga menemukan kedamaianmu." Kukirim pesan itu tanpa dendam. Dan saat kutekan tombol send, aku tahu, seluruh bab lama dalam hidupku telah kututup dengan sepenuh hati. Malam itu, aku duduk di balkon seperti biasa. Angin membawa aroma bunga matahari dari vas di meja kecil. Lampu kota berpendar di kejauhan, dan langit tampak penuh bintang. Aku membuka buku harianku untuk terakhir kalinya. Buku yang menemaniku sejak hari pertama aku ditinggalkan. Halaman terakhir masih kosong. Dengan pena yang sama, aku menulis perlahan. Aku pernah dipatahkan, tapi tidak hancur. Aku pernah ditinggalkan, tapi akhirnya menemukan jalan pulang. Aku pulang bukan ke rumah yang dulu, bukan ke orang yang sama, tapi ke dalam diriku, perempuan yang kini tahu bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari luar, melainkan tumbuh dari hati yang telah memaafkan segalanya. Kutatap tulisan itu, lalu menutup buku. Di dalam dadaku, ada rasa damai yang sulit dijelaskan, seperti laut yang akhirnya tenang setelah badai panjang. Aku menatap ke langit, tersenyum, dan berbisik pelan. Aku sudah pulang. Pada akhirnya, aku pulang bukan ke rumah lamanya, bukan ke suaminya, tapi ke dalam dirinya sendiri. Karena rumah adalah tempat di mana hati berhenti berlari, dan jiwa merasa aman meski dunia di luar tak pasti.